Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qaima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan inayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita bisa sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat maghrib, dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Begitu juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, karena atas bimbingan beliaulah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu hal yang berkaitan dengan akhir tahun, karena insya Allah tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita sedang berada di penghujung bulan Zulhijjah, akhir tahun 1443 Hijriah. Tentu kita sebagai muslim harus mengetahui tahun baru Islam itu. Meskipun dalam kenyataannya banyak di antara saudara-saudara kita yang muslim, tetapi dia tidak mengenal tahun Hijriah, dia lebih mengenal tahun Masehi. Dia hafal Januari sampai Desember, tetapi kadang-kadang mereka lupa tahun Hijriah dari Muharram sampai Zulhijjah. Padahal tahun Hijriah ini adalah tahun Islam, adalah syiar bagi umat Islam. Maka kita harus mengenalnya, mengajarkan kepada anak-anak kita dan mewariskannya, karena ini adalah peradaban Islam. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melihat persoalan ini secara dekat. Jadi kita sekarang ini siap-siap untuk menyongsong tahun baru Islam, tahun Hijriah. Maka hal yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan muhasabah akhir tahun dan muhasabah mengawali tahun baru Islam. Berdoa bersama. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang penetapan tahun Hijriah itu. Penetapan tahun Hijriah itu berdasarkan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Bukan berarti Nabi hijrah itu pada bulan Muharram atau pada awal atau akhir Zulqa'dah atau Zulhijjah. Jadi karena ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu hijrah di bulan Safar. Ada juga yang
menganggap bahwa Nabi itu hijrah di Rabiul Awal. Lakukan Jadi ada beberapa pendapat. Jadi yang jelas bahwa penetapan tahun hijrah itu bahwa Muharram awal tahun Hijriah dan Zulhijjah akhir tahun Hijriah itu tidak merujuk hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Nah, kita ketahui bahwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu kalau kita hitung dari sekarang ini sudah sekitar 1443 tahun yang lalu. Nah, penetapan ini berdasarkan hasil tim Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Jadi legal formalnya tahun Hijriah itu setelah Nabi wafat. Meskipun bulan-bulan Hijriah itu sudah digunakan oleh Nabi, tetapi legal formalnya itu pada zaman Umar sekitar tahun 17 Hijriah. Jadi sekitar 7 tahun setelah Rasul wafat. Karena Nabi wafat tahun 10 Hijriah, kemudian Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, kemudian setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, maksud penetapan ini itu adalah untuk melegal formalkan tahun Islam, bahwa Islam itu punya tahun tersendiri dan berdasarkan hitungan bulan, bukan matahari. Kalau Masehi kan matahari, kalau Hijriah itu pasti bulan, sehingga tahun Hijriah itu hitungannya 29, 30, tidak ada yang 28 dan tidak ada yang 31, hanya 29 atau 30, dan itu Nabi yang memberikan isyarat. Nah, jeripaya sahabat Nabi ini menjadi momentum bersejarah dalam peradaban Islam dan syiar bagi umat Islam. Tim dialog dan brainstorming menghasilkan berbagai ide dan masukan, namun mereka sepakat merekomendasikan usulan Ali bin Abi Thalib untuk disahkan kepada khalifah. Jadi ketika sahabat-sahabat itu berdiskusi, maka banyak usulan. Ada yang mengusulkan supaya tahun Islam itu berdasarkan tahun lahirnya Nabi, Maulidun Nabi. Ada juga yang mengusulkan bahwa tahun Hijriah itu berdasarkan dengan awal turunnya wahyu ketika Nabi di Gua Hira. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam itu berdasarkan Isra Mirajnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan tahun kematiannya Nabi. Ada juga yang mengusulkan tahun perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu nama tahun Islam. Nah, yang mengusulkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu sahabat-sahabat yang lain itu setuju. Kenapa? Karena mereka melihat perubahan yang luar biasa dialami oleh umat Islam itu setelah terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi kita ketahui sendiri dalam perjalanan dakwah Nabi itu melakukan hijrah atau merintahkan sahabatnya hijrah kurang lebih 3 kali. Pertama, Nabi hijrah dari Mekah ke Habsyah, ke Ethiopia. Ke Ethiopia, kenapa? Karena umat Islam waktu itu sangat terzolimi, tertindas sama orang-orang kafir Quraisy karena jumlahnya waktu itu masih sedikit, sementara tekanan kafir Quraisy itu luar biasa. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya itu hijrah, meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke Habsyah sampai ketemu dengan Raja Habash di Ethiopia.
Dan sekarang ini Ethiopia itu Islamnya juga masih kuat. Dan negara ini kebetulan Nasrani. Nasrani kalau tidak salah dipimpin oleh sahabat, oleh paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sahabat sampai di Ethiopia itu, di Habasyah, rajanya itu berkata bahwa saya ingin mengenal lebih dalam Nabi yang kamu dakwahkan itu, yang kamu perjuangkan sampai kamu meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Habasyah. Maka sahabat-sahabat Rasul memperkenalkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi kita itu lahir dalam keadaan yatim dan tidak lama setelah itu jadi yatim piatu. Kemudian dia tidak disusui oleh ibunya tapi disusui oleh orang Badui. Kemudian dia mengembala kambing dan salah satu kesenangannya itu makan daging kambing. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak mau jadi nabi itu harus senang makan daging kambing. Nah kemudian dia hidup dalam keadaan sederhana, dia tidak mewah, dan semua ungkapan sahabat ini itu diiyakan oleh Raja Habasyah. Kemudian Najasyi, nama itu Najash. Kemudian raja ini mengatakan bahwa kalau informasi yang kamu sampaikan itu betul, maka Nabi yang kamu sampaikan, yang kamu dakwahkan itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ajaran Isa alaihissalam atau kitab-kitab yang terdahulu. Maka Raja Najash ini memuliakan orang Islam yang datang ke sana. Bahkan ada kesepakatan bahwa Raja Najash ini masuk Islam. Tapi karena beliau adalah raja, maka karena beliau itu raja, maka dia meminta kepada umat Islam yang tinggal di istananya itu untuk menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Karena dia ingin menjaga keutuhan persatuan umatnya atau bangsanya, supaya bangsanya ini tidak pecah, karena waktu itu menyatu dan luar biasa. Maka disepakatilah waktu itu. Maka istrinya pun tidak tahu kalau raja ini Muslim, apalagi menteri-menterinya, rakyatnya tidak tahu. Dan kita atau Nabi memperkenalkan keislamannya Raja Habasyah ini ketika umat Islam kembali dari Ethiopia. Kemudian ketika kembali Nabi sudah hijrah dari Mekah. Sudah hijrah, ketika sahabat itu mengetahui bahwa Nabi sudah tidak ada di Mekah, itu langsung ke Madinah, menyusul Nabi kita Muhammad SAW yang sudah lebih awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, apa yang terjadi? Satu ketika Rasulullah SAW mendengarkan berita bahwa Raja Najasyi itu yang di Ethiopia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Ketika raja ini meninggal, maka dia diurus dengan sesuai agama keluarganya dan agama rakyatnya. Artinya dikramasi seperti orang Nasrani, walaupun orang ini Muslim. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa Raja Najasyi itu telah wafat, telah meninggal dunia, untuk berkumpul di masjid. Setelah kumpul di masjid, Nabi mengajak sahabat-sahabatnya itu untuk sholat ghaib. Jadi itu juga sejarah sholat
gaib. Jadi itu Raja Najash. Kenapa Nabi SAW menyalatkan Raja Najash ini? Karena Nabi yakin bahwa raja yang meninggal ini di Ethiopia itu proses penguburannya itu, jenazahnya itu sesuai dengan agama rakyatnya. Artinya dikremasi seperti orang Nasrani. Dan tidak ada yang menyalatkan satupun, karena tidak ada yang Muslim di situ. Nggak ada yang Muslim. Karena tidak ada yang Muslim, maka Nabi melakukan salat gaib. Karena tidak ada yang menyalatkan di tempat itu. Itulah sebabnya sehingga hukum salat gaib itu terjadi khilafiyah. Apakah masih perlu kita melakukan salat gaib ketika jenazah itu sudah disalatkan di rumah? Sebagian besar ulama tidak perlu lagi, karena itu kewajiban bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah itu bukan berarti kalau ada orang yang melakukannya berarti kita sudah lepas. Karena orang sekarang ini kan memahami bahwa fardu kifayah itu bisa diwakilkan. Tapi fardu kifayah itu seharusnya dipahami bahwa semakin banyak yang melakukannya, maka amalan itu semakin baik. Itu yang disebut fardu kifayah. Jangan dipahami bahwa fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Itu yang membuat banyak orang malas untuk sholat jenazah, walaupun dia hadir di tempat itu. Kenapa? Kan itu fardu kifayah. Kalau di kampung-kampung cukup imamnya saja, penghulu atau imam masjid yang menyalatkannya. Yang lain ya duduk aja santai ngobrol. Bahkan ada di satu kampung tertentu itu ketika ada yang meninggal, dia tidak salat jenazah, malah dia pesta-pesta di situ, main domino dan sebagainya, main kartu. Atau kalau mungkin sekarang ini main game lah. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa terjadi perbedaan hukum atau memahami hukum salat gaib itu, karena setelah salat gaib Nabi ini, Nabi tidak pernah lagi salat gaib setelah itu. Hanya sekali dalam sepanjang hidup Nabi. Jadi hanya sekali. Maka itulah sebagian ulama mengatakan, ya kalau sudah ada yang menyalatkan, tidak perlu lagi salat gaib. Kecuali sebagian mazhab Syafi'iyah, yang bermazhab Syafi'iyah yang mengatakan ya boleh-boleh saja, karena itu mendoakan. Tapi kalau ada perbedaan wajar. Kenapa? Karena peristiwa atau salat gaib yang dilakukan oleh Nabi itu ada historisnya, ada latar belakangnya, karena tidak ada yang menyalatkan di tempat itu. Dan terbukti setelah salat gaib ini ada beberapa sahabat yang meninggal di belakang itu, dan Nabi tahu bahwa itu sudah disalatkan. Tidak ada pengumuman salat gaib di Madinah. Kenapa? Karena Nabi menganggap itu sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang tidak mau salat gaib dengan alasan itu, benar-benar saja, sah-sah saja. Nah, kalau ada yang mau, ya mungkin dia berijtihad bahwa itu kan salat pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, yang dilakukan oleh Nabi itu historisnya seperti itu. Nah, maka historis latar belakang asbabul urud hadis itu juga perlu kita ketahui. Tanpa mengetahui asbabul urud hadis itu, kadang-kadang kita akan keliru. Nah, itu hijrah pertama yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Dan waktu itu Rasulullah SAW tidak ikut ke Ethiopia. Nah, kemudian ketika sahabat-sahabat itu
hijrah ke Ethiopia kurang lebih 6 bulan atau berapa bulan, Nabi masih tetap mendapat tekanan yang luar biasa, bahkan ada boikot di Mekah. Lalu karena tekanan itu juga luar biasa dialami oleh Nabi dan orang-orang yang hidup di sekitar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pernah meninggalkan kota Mekah menuju Taif, didampingi oleh Zaid bin Muhammad waktu itu, anak angkatnya, karena waktu itu ayat anak angkat itu belum turun. Jadi Nabi mengangkat anak angkat itu Zaid bin Muhammad dulu karena ayat anak angkat itu belum turun. Dan ketika ayat anak angkat itu turun, maka Zaid bin Muhammad itu dirubah namanya menjadi Zaid bin Haris, tetap diikutkan atau di bapaknya yang disebut bapak aslinya, bukan bapak angkatnya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, itu hijrah juga sebenarnya, hijrah. Nah, sampai ke Taif, Nabi punya harapan kalau beliau datang ke Taif, mudah-mudahan orang Taif itu senang, gembira menyambut kedatangan beliau, karena seolah-olah beliau itu pulang kampung, karena keluarga besarnya itu di sana. Bahkan ada hubungan keluarga dari ibunya Siti Aminah. Nah, kemudian ada lagi hubungan-hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita lihat dakwahnya Nabi itu, hampir semua yang mendukung dakwahnya Nabi itu tidak jauh dari keluarganya, tidak jauh dari keluarga. Jadi yang menyukseskan dakwahnya Nabi itu, walaupun ada keluarganya juga yang melawan, yang mengingkari, tetapi lebih banyak keluarga Nabi itu yang mendukung. Nah, ketika Rasulullah SAW ke Taif, ternyata sambutan orang Taif itu dingin, nggak tertarik. Padahal Nabi mengharap-harap ditemuilah. Nabi mengharap-harap orang Taif itu ya merasa gembira atas kehadirannya di sana karena beliau pulang kampung. Ternyata sebelum Rasul sampai ke Taif, berita itu sudah sampai bahwa Muhammad akan datang. Lalu orang-orang Taif itu ditekan sama kafir Quraisy lagi. Kalau kamu lindungi Muhammad, saya bisa seperti inilah, seperti Rusia dengan Ukraina. Nah, kalau kamu lindungi Ukraina, saya akan putus ini minyak yang mengalir dari Uni Soviet. Nah, kata orang atau fasilitas yang dinikmati oleh orang Eropa selama ini yang datangnya dari Uni Soviet itu akan ditahan dan akan dibatasi, sehingga orang-orang Eropa itu akan menderita. Nah, ternyata masalah ini sejak dulu sudah terjadi. Orang-orang Quraisy mengancam orang-orang Taif, kalau kamu lindungi, kamu fasilitasi Muhammad di Taif ini, maka hubungan perdagangan kita putus, sehingga pasokan makanan ke Taif itu akan masalah. Ya, orang Taif ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Taif itu tidak ada yang datang menemui Nabi. Nggak ada yang mau ngajak Rasul untuk ngobrol. Semua diam. Dan kurang lebih 1 pekan Rasulullah SAW di Taif, atau 15 hari, datanglah pemuka-pemuka Taif itu menemui Muhammad dan langsung mengusir Rasul. Muhammad, saya mempersilahkan Anda untuk tinggalkan kota Taif. Kenapa? Karena keberadaanmu ini mengancam keberadaan atau eksistensi kami yang hidup di Taif ini. Itu diusir, Rasulullah SAW diusir. Dan itu perlu kita ketahui. Nah, bahkan ketika Nabi diusir keluar Taif, itu orang-orang bodoh,
orang-orang terbelakang, orang-orang miskin itu sengaja berdiri di atas atau di tempat yang akan dilewati oleh Nabi, dan mereka ambil batu, ambil kotoran, dan Nabi dilempar sampai Rasul waktu itu berdarah, dan yang melindungi Nabi hanyalah Zaid bin Muhammad. Akhirnya ketika Nabi pulang dari Taif, meninggalkan Taif, kembali ke Mekah, hal yang luar biasa itu ketika Rasulullah SAW sebelum sampai ke Mekah, apa yang terjadi? Turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril itu menyampaikan salam kepada Nabi SAW, ya Muhammad, sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh umatmu atau orang-orang Taif terhadap dirimu, bahkan sampai melukai engkau dan darahmu itu mengalir, Allah sudah tahu. Maka di samping saya ini ada namanya malaikat Jabbal. Malaikat ini akan membantu kamu Muhammad untuk melawan orang-orang Taif itu. Apapun yang engkau minta dan kepada malaikat ini, dia akan membantu kamu. Kalau malaikat ini, kamu minta tolong kepada malaikat ini Muhammad untuk menghancurkan orang-orang Taif, maka gunung-gunung Taif itu bisa dibalikkan seperti yang menimpa kaum Sodom, kaum siapa itu, Lut, kaum Lut yang luat, yang LGBT, itu bisa dihancurkan. Atau engkau minta tolong untuk menghancurkan seketika pun, itu dia siap. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita dizolimi seperti Rasul, diusir dari kampung halaman dan datang ke kampung halamannya yang lain, diusir juga, diboikot lagi, bahkan dilempar dan sampai luka. Tiba-tiba kita ketemu malaikat Jibril, ditawarin lagi bantuan seperti itu, bala bantuan. Kira-kira apa jawaban kita? Ya? Sikat saja, selesailah itu masalah. Sikat saja. Karena mental kita seperti itu, wajar kalau Allah tidak memilih kita jadi nabi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita jadi nabi, semua manusia ini habis. Karena sedikit-sedikit sikat, sedikit-sedikit habisi. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, ya Jibril, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah mudah-mudahan Tuhanku mengijabah doaku. Saya ingin dari sulbi dan rahim orang-orang Taif itu lahir keturunan yang menyembah Tuhanku satu saat. Itulah yang diinginkan oleh Rasul. Saya hanya menginginkan mudah-mudahan dari sulbi dan rahim orang-orang Taif yang telah melempari saya, yang telah menyakiti saya, yang melukai saya, yang mengusir saya, yang menolak saya, lahir anak keturunan yang satu saat menyembah Tuhanku, mengenal Tuhanku dengan baik. Kalau kita nggak akan bisa berpikir sampai ke sana. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat saja orang malas datang ke masjid. Kadang-kadang kita sudah minta supaya orang itu dilaknat kan. Kita sedikit-sedikit saja sangat mudah melaknat orang, sangat mudah menyesatkan orang. Bahkan kalau tidak puas, kunut itu tiap sholat untuk melaknat orang. Nah, kalau umat itu dilaknat semua, terus siapa yang mau kita temani untuk sholat di masjid? Jadi kita tidak perlu terlalu emosional menghadapi orang-orang yang durhaka itu. Kenapa? Kita harus serahkan kepada Tuhan, kepada Allah, yang bisa membuat mereka itu sadar
Allah. Kita hanya menyampaikan kebenaran itu. Dia terima atau dia tolak itu bukan urusan kita. Urusan kita itu menyampaikan kebenaran itu bahwa ini dari Allah. Kalau kamu lakukan akan seperti ini, kalau kamu mengabaikan akan seperti ini. Tapi yang membuka hati mereka, membuka pikiran mereka sehingga dia mendapat hidayah bukan kita. Tapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita tanamkan supaya kita tidak terlalu emosional dalam beragama dan kita tidak terlalu sering melaknat-laknat. Ya, kita harus tampakkan bahwa Islam itu adalah agama dakwah, bukan agama laknat. Nah, ini yang pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Taif. Nah, kemudian ketika Nabi SAW pulang kembali ke Mekah, tekanan pun masih kuat, maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari itulah sehingga nanti tahun Islam itu dinisbatkan, dihubungkan dengan tahun hijrahnya Nabi, karena kemenangan yang diperoleh Nabi itu setelah hijrah. Nah, setelah hijrah, bantuan yang diperoleh Nabi yang luar biasa, kesuksesan dakwah Nabi itu didapatkan setelah beliau hijrah. Nah, maka kita lihat orang yang senang hijrah itu biasanya sukses. Kalau orang mau jadi pejabat kan harus hijrah dulu, harus pindah-pindah dulu. Yang tidak pernah pindah kantor nggak bisa jadi pejabat kan? Jarang itu. Nah, orang-orang yang hijrah dari kampung ke kampung itu bisa sukses. Maka Nabi mengatakan kalau Anda hidup di satu tempat, lalu rezeki Anda di situ tidak terbuka, maka mungkin sekali-kali harus meninggalkan tempat itu untuk mencari rezeki di tempat yang lain. Mungkin rezeki kita bukan di sini tapi di tempat lain. Nah, itu sedikit tentang hijrah. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa tahun hijrah ini itu bukan berarti Nabi hijrah di akhir tahun di akhir bulan Zulhijjah atau di bulan Muharram, itu bukan. Nah, jadi pergantian tahun itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hijrahnya Nabi. Nah, tidak ada hubungannya. Nah, untuk itu menghadapi pergantian tahun baru Islam ini, hal yang penting kita lakukan itu adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah mengevaluasi diri, mengevaluasi diri. Nah, ayat yang menarik untuk kita kaji berkaitan evaluasi ini, evaluasi diri itu adalah surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18 sampai terakhir, yang bunyinya A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Saya yakin bapak-bapak hafal ayat ini. Ya, pasti luar kepala. Nah, ayat ini luar biasa. Kalau kita kaji, kita pelajari, kita kaji kandungannya, kita tafakuri maknanya, itu sangat menarik. Jadi surat Al-Hasyr ini memiliki kekhususan, memiliki keutamaan, dan keutamaannya kita akan bahas setelah azan, Pak, ya, karena sudah azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pentingnya muhasabah. Pertama, kita merujuk surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, sebelum kita menjelaskan ayat ini secara rinci, maka kita akan melihat keutamaan atau kekhususan surat Al-Hasyr ini, khususnya ayat
18 sampai 24. Ada juga mengatakan ayat 21 sampai 24. Dalam satu riwayat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu diungkapkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membaca ayat ini di sore hari, diawali dengan isti'adzah 3 kali. Jadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak ada masalah. Yang salah itu yang tidak pernah isti'adzah. Karena bentuk-bentuk isti'adzah itu minimal ada 5. Walaupun yang banyak kita kenal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu diulang 3 kali. Baru membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Jadi sampai seterusnya, sampai akhir ayat itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Sampai itu, maka pada malam itu Allah akan mengirim 70.000 malaikat untuk mendoakan kita, menjaga kita, mendampingi kita dari sore hari sejak kita baca ayat itu sampai pagi hari. Lalu siapa saja yang membaca ayat ini yang diawali dengan isti'adzah 3 kali, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim itu 3 kali, baru dia lanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun sampai akhir ayat. Maka Allah pun akan mengirim malaikat untuk menjaga kita, mendampingi kita, mendoakan kita, kurang lebih 70.000 malaikat. Dan sampai sore hari kalau kita baca pada sholat subuh, itu akan dijaga oleh malaikat sampai maghrib, sampai sore. Kalau kita meninggal antara 2 waktu itu dan kita menzikirkan ayat tersebut atau mewiridkan ayat tersebut, maka itu salah satu ciri orang yang husnul khatimah, artinya orang yang syahid dunia, baik kematiannya. Itu akan jadi jaminan bahwa dia ahlul jannah di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Jadi setiap kita selesai salat subuh, ya zikirkanlah ayat itu. Walaupun memang hadis ini ada yang memperdebatkannya, tetapi untuk mengundang malaikat, salah satu cara untuk mengundang malaikat itu hadir bersama dengan kita itu dengan membaca ayat Al-Quran. Siapapun yang membaca ayat Al-Quran, maka kalau pembacanya itu ikhlas, maka malaikat akan datang menemani orang itu, walaupun kita tidak lihat malaikat. Karena boleh jadi kalau dia tampakkan dirinya di depan kita, mungkin kita nggak baca Quran, kabur. Karena kita akan ketakutan kan. Jadi siapa yang ingin berteman dengan malaikat, ya silakan baca Quran. Siapa yang ingin mengundang malaikat untuk dekat dengan dirinya, maka bacalah Al-Quran. Siapa yang ingin berinteraksi dengan malaikat, maka bacalah Al-Quran, terutama di pagi hari, di sore hari, yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Kalau kita ingin mendatangkan malaikat itu, tidak perlu buat sesajen. Kan banyak orang sekarang ini kalau ingin mengundang makhluk-makhluk gaib,
buat sesajen macam-macam. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam, Islam itu tidak sampai ke sana. Walaupun mungkin tujuannya sesajen itu untuk makanan makhluk yang lain. Ya buat aja, kasih aja makanan itu, tapi jangan dijadikan media untuk mengundang malaikat itu dengan sesajen. Tapi untuk menghadirkan malaikat itu sangat simpel. Apa? Baca Quran. Kita ingin menghadirkan malaikat di rumah kita, ya baca Quran. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memasuki satu rumah, satu tempat, atau satu kantor, atau satu ruangan, dan ruangan itu menakutkan, maka bacalah di dalam ruangan itu surat Al-Baqarah. Maka malaikat itu akan datang, dan makhluk-makhluk yang menakutkan itu akan jinak di situ. Kalaupun dia tidak pergi, dia tidak akan mengganggu kita. Jadi Nabi mengatakan, zayyinu atau nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, tapi hiasilah rumah kita itu dengan bacaan Al-Quran. Karena dengan bacaan Al-Quran itu malaikat akan datang. Kalau di Indonesia kan di masjid-masjid itu yang banyak membaca Quran kaset, HP. Kalau di Timur Tengah orang memang yang membaca Quran, pengurus masjid, imamnya kadang-kadang yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran di situ yang terdengar suaranya. Kalau kita kan suara goib itu, orangnya goib itu, orangnya goib. Kita ke Turki. Kalau kita ke Turki, lalu waktu sholat itu sudah dekat, kadang-kadang ada yang ngaji, itu bukan kaset orang. Kita masuk ke museum Turki. Dulu saya kira yang mengaji itu adalah kaset, orangnya goib. Ternyata duduk mereka itu ngaji di situ. Kalau kita kan di masjid yang satu dengan masjid yang lain, kadang-kadang suaranya itu mirip-mirip. Karena itu suara orang-orang goib semua, hanya melalui HP. Akhirnya apa? Orang itu yang dapat pahala, kita enggak. Kenapa? Karena yang rajin membaca Quran ini HP, bukan pemilik HP. Handphone, laptop kita yang banyak baca Quran. Padahal kalau kita lihat, kita yang diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ada yang mengatakan kan jelek baca Qurannya. Kalau nggak pernah baca Quran, nggak pernah latihan, kapan bisa baik? Kan harus kita juga beri kesempatan orang itu untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki bacanya. Jangan dibunuh karakternya kan, bunuh karakternya. Jelek kamu bacaannya, gak usah ngaji. Kan pembunuhan karakter itu. Seharusnya kan dibimbing itu, dibimbing supaya dia tidak kapok ngaji. Jadi ini salah satu cara, metode untuk bersahabat dengan malaikat. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua ingin bersahabat, berinteraksi dengan malaikat, ya silahkan baca Quran. Ada lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan supaya malaikat itu senang dengan kita. Apa? Ya bersedekah di pagi hari dan di siang hari. Karena siapapun yang berinfak, bersedekah di pagi hari, itu pasti ada malaikat yang datang mendoakan kita. Mudah-mudahan orang yang bersedekah, yang berinfak ini dilapangkan rizkinya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan di sore hari seperti itu juga, malaikat juga akan mendoakan kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan padahal mampu, malaikat juga mendoakan kita. Karena malaikat itu tidak senang melihat hamba yang kikir, yang bakhil. Itu tidak disenangi oleh malaikat.
maka malaikat mendoakan hal-hal yang tidak terpuji karena kegigiran orang itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah supaya orang yang membacanya itu bisa bersahabat dengan makhluk-makhluk yang mulia juga. Coba aja lihat, kalau kita nyanyi kita itu nyanyi-nyanyi yang tidak banyak manfaatnya, maka yang banyak hadir juga ya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran itu firman-firman Allah yang kita baca, maka makhluk yang akan hadir di sekeliling kita, walaupun kita tidak lihat, itu pasti makhluk-makhluk yang baik. Karena nggak mungkin iblis itu kuat mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Nggak mungkin. Nah, kalau dia kuat di situ, pasti dia jadi Islam nanti. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita lihat ayat ini, itu sangat menarik. Kenapa? Karena ayat ini kan didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang sering saya katakan, itu seruan kelembutan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak baca Quran mulai dari surah Al-Baqarah sampai seterusnya, coba dilihat ada berapa ayat seruan kelembutan yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga di surat Ali Imran, di surah An-Nisa sampai seterusnya. Lalu kita hitung kira-kira berapa kali kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an itu. Itu penting. Itu bukan bacaan biasa, tapi itu memiliki makna yang luar biasa. Karena di dalam Al-Quran Allah kadang-kadang menyeru kita juga dengan seruan ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Bandingkan itu seruan kekafiran dan seruan keimanan, mana yang lebih banyak jumlahnya dibanding dengan apakah ya ayyuhal kafirun itu lebih banyak atau ya ayyuhal ladina amanu yang lebih banyak. Kenapa? Itu penting. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, panggilan kekufuran dalam Al-Quran itu hanya 2 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan surat Tahrim, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Hanya 2 kali. Sementara seruan keimanan, kelembutan itu hampir 84 atau 85 kali berulang dalam Al-Quran. Artinya apa? Seruan itulah yang harus kita tebarkan, yang harus kita sebarkan. Seruan kedamaian itu yang harus kita perbanyak daripada seruan kekufuran. Meskipun dalam realitasnya manusia itu lebih senang seruan kekufuran, seruan takfiri, seruan kesesatan, penyesatan daripada seruan kedamaian. Kenapa? Karena kita ini kan beragama, bukan beragama karena kesadaran, karena ilmu kita, tapi kadang-kadang kita memahami Quran itu dengan emosional, seperti orang yang sedang puber dalam beragama. Jadi ini banyak orang yang puber dalam beragama, sehingga dia tidak bisa membedakan suara yang mana yang harus kita perbanyak dalam kehidupan kita. Ya suara kedamaian, jangan suara kekufuran. Nah, yang menarik lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dan tidak semua seruan keimanan itu dilanjutkan dengan ittaqullah. Coba aja lihat di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata takwanya itu di akhir, la'allakum tattaqun. Tapi ada ayat setelah seruan keimanan itu langsung ittaqullah. Ittaqullah. Salah satu contoh dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa tingkat takwa itu lebih tinggi daripada tingkat iman.
Dan orang yang bertakwa pasti beriman. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Nah, orang Islam itu lebih rendah derajatnya, tingkatannya dibandingkan dengan orang beriman. Maka orang beriman itu pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Nah, Allah mengajak kita untuk meningkatkan kualitas iman itu dengan ittaqullah. Kenapa ittaqullah itu? Allah mengingatkan kepada kita bahwa bekal yang terbaik untuk kita bawa dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh itu diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Al-hajju ashhurum ma'lumat wa man farada wal hajju ashhurum ma'lumat. Kemudian disebutkan di situ bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hai orang-orang yang menunaikan ibadah haji, bahwa sesungguhnya haji itu telah ditetapkan oleh Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumat wa man farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lalu wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa? Kalau kita melakukan ibadah haji, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jangan panca indera, jaga tangan, jangan melakukan kefasikan, ucapan-ucapan yang merusak kualitas ibadah haji kita. Tetapi ini sulit untuk kita lakukan tanpa bekal takwa. Bawa uang, real, dolar, rupiah untuk menunaikan ibadah haji itu tidak hal yang penting, Tetapi kita harus ketahui bahwa kemakruran haji seseorang itu tidak dijamin oleh uang yang mereka bawa. Untuk mendapatkan kemakruran haji itu harus bekal takwa. Maka siapapun yang berangkat haji dan umroh tanpa membekali dirinya dengan bekal takwa, maka boleh jadi perjalanannya itu hanya piknik biasa, bukan haji, bukan umroh. Nah, inilah pentingnya takwa itu. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan takwa itu sebagai bekal dalam haji. Kenapa haji? Karena haji ini kan puncak kewajiban seorang muslim dalam Islam. Maka lakukanlah ibadah haji umroh itu dengan bekal takwa. Nah, ada beberapa kenapa takwa ini penting untuk jadi bekal dalam melaksanakan ibadah haji itu tadi. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha, jangan rafas, wala fusuq, wala jidal, jangan berbantah-bantahan, jangan melakukan aktivitas yang mengantar kepada kefasikan. Ini sulit untuk kita hindari, sulit untuk kita jauhi kalau tidak ada bekal takwa. Maka ada beberapa ayat Al-Quran itu ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hakikatnya bahwa perbuatan yang akan disebut oleh Allah itu sulit untuk kita amalkan tanpa bekal takwa. Seperti tadi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nggak mungkin kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim tanpa bekal takwa. Banyak itu orang-orang dibimbing untuk mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, tapi dia sulit untuk mengucapkan di akhir ajalnya itu kalimat tersebut. Kenapa? Karena memang tidak ada bekal di dalam dirinya. Dia tidak memiliki. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas takwanya. Wa wassa biha Ibrahimu ibanihi wa Yaqub. Di situ disebut innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Praktek riba dalam bisnis, dalam jual beli, dalam utang piutang, dalam peminjaman itu namanya riba kalau tidak ada bekal takwa. Sulit itu. Nah, sama ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah kamu memperhatikan, menyiapkan, merenungkan, mentafakuri apa yang telah Anda siapkan untuk hari esok, hari pekan ini, bulan ini, tahun depan, atau pasca pensiun, atau hari tua kita. Persiapan ini baru bisa maksimal kalau ada bekal takwa. Bekal takwa. Nah, tanpa takwa, banyak orang sekarang ini hidup hanya mempersiapkan hidupnya itu sampai masa tuanya atau masa pensiunannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bagaimana kalau umur saya tidak sampai tua, bagaimana kalau umur saya tidak sampai pensiun, terus apa yang akan mereka alami setelah kematian itu. Nah, itulah bedanya orang yang mempersiapkan masa depannya dengan bukan takwa. Maka takwa kita untuk melakukan muhasabah. Ittaqullah, hendaklah engkau melakukan evaluasi diri. Coba kita renungkan tahun ini, tahun 1400, tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Apakah kualitas hidup kita ini termasuk kualitas yang baik? Atau kita ini termasuk orang yang beruntung, atau orang yang rugi, atau orang yang dilaknat oleh Allah dan malaikatnya? Yang perlu kita renungkan. Ittaqullah, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Coba lakukan evaluasi diri. Allah, coba lakukan evaluasi diri. Apa selama 12 bulan yang lalu sampai bulan ini, atau sampai akhir bulan Zulhijjah, apakah kita ini termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang robih kata hadis, atau hamba-hamba yang rugi, atau hamba-hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah kamu evaluasi diri kita. Apakah kita ini termasuk hamba yang beruntung dalam hal dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal akidah, dalam hal kedermawanan, dalam hal adab, dalam hal silaturahim, atau kita ini termasuk orang-orang yang rugi? Maka ada hadis itu yang sangat menarik, apa yang sering dilakukan oleh Abu Bakar bin Khattab. Kebiasaan Abu Bakar bin Khattab dalam beraktivitas, itu juga perlu kita kaji itu. Nah, jadi hasibu anfusakum. Coba kita evaluasi. Kemudian di ayat ini kan ada dua kali kata ittaqullah kan. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kan kalau kita sudah evaluasi diri, kita akan tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Nah, lalu kita harus buat program. Jadi itu wattaqullah di sini, buatlah planning di tahun 1444 Hijriah. Hidup kita akan seperti apa nanti di sana? Apakah kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di tahun 1443 Hijriah? Wattaqullah, buatlah planning, program. Baru upayakan untuk planning program yang kita buat itu untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, itu salah satu makna ayat itu. Ini masih panjang kalau kita mau jelaskan, tapi perlu ada diskusi dulu lah Pak ya. Karena kalau kita jelaskan ya jam 8 pun kayaknya nggak beres ini. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi dulu.
Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan. Ya. Ada pertanyaan ya? Ya, sebentar, Bu. Iya. Nah, pertanyaannya itu pada waktu wahyu kepada Nabi Muhammad itu apakah per ayat atau per surat? Terima kasih. Iya. Saya langsung jawab dulu, Pak ya. Jadi ayat itu turun ke Nabi ada per kata. Satu kata aja turun. Ada per surat. Surat yang turun Nabi secara utuh itu ada yang pertama dia mengatakan surat Al-Fatihah. Itu utuh, satu surat. Kemudian yang kedua surat Al-Kautsar. Ketika surat Al-Kautsar turun itu utuh. Maka Nabi membaca basmalah, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ada juga hanya satu ayat, satu potongan ayat. Ada potongan ayat. Ada potongan ayat. Ada juga ayat yang turun diterima oleh Nabi hanya satu kata. Itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minat. Hendaklah engkau makan sampai kamu bisa membedakan mana benang putih dan antara benang putih dengan benang hitam. Sahabat waktu itu tidak paham apa maksudnya, sehingga sahabat itu ada yang ngambil betul-betul benang, dia pahami secara lahiriah, maka dia satukan benang putih dengan benang merah, benang putih dan benang hitam. Baru dia simpan di dalam kamarnya. Selama dia tidak bisa membedakan mana benang putih, mana benang merah, dia makan terus walaupun matahari udah terbit. Kenapa? Karena dia pahami ayat itu secara letterlek. Maka turunlah ayat yang menjelaskan apa yang disebut benang putih dengan benang hitam. Apa? Summa atimul lail al-fajr. Kata al-fajr itu hanya turun satu kata itu, wal fajr. Yang dimaksud di situ adalah waktu fajar. Nah, muncullah istilah dalam hadis itu fajar kadib dan fajar sodik. Fajar sodik inilah di situ kita diperintahkan untuk menahan diri untuk tidak makan. Kalau fajar kadib itu kan belum pagi, baru tanda-tanda untuk masuk pagi, untuk menunggu datangnya fajar sodik. Kadib itu kan bohong-bohongan, kelihatan mau pagi tapi tiba-tiba itu hilang, muncul lagi warna putih di sebelah timur. Nah, kemudian itu pelan-pelan terus terang. Nah, itu yang disebut fajar sodik. Itulah waktu sholat fajar, sholat subuh. Nah, kira-kira seperti itu. Surat Al-Baqarah itu berulang-ulang turun. Surat Al-Hajj umpamanya. Surah Al-Hajj itu kalau kita lihat dalam hadis, surat Al-Hajj ini ada yang turun ketika Nabi duduk, ada ayat yang turun ketika Nabi berdiri, ada ayat yang turun ketika malam hari. Itu surah Al-Hajj saja. Ada lagi ayat surah Al-Hajj yang turun kepada Nabi ketika beliau di siang hari, ada di pagi hari, ada di sore hari, ada di siang hari, ada di awal malam, ada di akhir malam. Kemudian ketika Nabi dalam perjalanan atau ketika Nabi tinggal di kota tidak melakukan perjalanan, di saat Nabi bahagia dan saat Nabi sedang
mungkin sedih dan sebagainya. Jadi hampir semua kondisi yang dialami oleh Nabi itu ada ayat surah Hajj yang turun saat itu. Itulah menariknya ayat tersebut. Kenapa? Nabi sendiri kan tidak tahu bahwa apakah hari ini saya akan menerima wahyu. Enggak. Nabi baru tahu kalau beliau dapat wahyu itu setelah wahyu itu sampai kepadanya. Enggak ada aba-aba. Enggak ada aba-aba. Muhammad siap-siap, akan ada ayat turun kepadamu. Enggak ada itu. Enggak ada. Iya. Itu langsung. Nabi tahu kalau itu ayat dari Allah, itu diberitahu sama Jibril. Beritahu sama Jibril. Maka kadang-kadang Nabi mengharap-harap, mudah-mudahan ada ayat yang turun. Ternyata tidak turun. Seperti surat Ad-Duha. Kan ketika Nabi ditanya satu persoalan di Mekah, kata Nabi, ya besok datang ke sini saya akan jawab. Kenapa? Nabi mengharap akan ada ayat yang turun setelah pertanyaan itu diterima oleh Nabi. Ternyata Nabi nunggu-nunggu, nggak turun-turun itu ayat. Sampai dicaci maki lagi Rasul. Lihat itu Muhammad, Tuhannya sudah mulai meninggalkan Muhammad. Kenapa? Ayat yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang lagi. Nggak datang-datang lagi. Nah, tidak lama kemudian turunlah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Nabi menerima wahyu itu otomatis. Nggak ada bisikan-bisikan sebelumnya, nggak ada contekan, nggak ada WA, ya, nggak menerima share-share lah itu. Ya, tapi beliau merasakan apakah beliau itu didatangi langsung oleh Jibril atau dengar suara atau dia dengar kayak bunyi lonceng gitu. Dan Aisyah sendiri istrinya itu tidak bisa mendeteksi apakah Nabi sedang menerima wahyu atau tidak. Tapi Aisyah pernah punya pengalaman karena Rasul itu tidur baring-baring di pahanya Aisyah. Lalu Nabi menerima wahyu waktu itu. Itu rasa hangat dan berat bawaannya wahyu itu. Dan di saat itu Nabi sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasul duduk-duduk seperti ini, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Jadi tidak bisa diprediksi. Jadi ayat itu ada yang sempurna utuh satu surat, ada sepotong, ada satu kata. Kira-kira seperti itu. Silakan Ibu ya, Prof. Iva ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi membaca Al-Quran itu membaca istihadah 3 kali. Ya. Namun biasa membaca istihadah 3 kali ya Pak ya? Iya, istiadah ya. Sebelum membaca Al-Quran, Ya. biasanya kita di pengajian juga hanya membaca itu 1 kali ya? Iya. Ataukah yang 3 kali itu hanya khusus untuk saat Al-Asr? Ya. Atau untuk semua kalau kita membaca Al-Quran? Ya, biasanya kita hanya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu 1 kali. Iya. Kemudian itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita belum hafal, kemudian kita nanti membaca dari Al-Quran, ya karena tadi luar biasa, ya itunya maknanya untuk kehidupan kita. Surat Al-Asr ini terus terang saya belum hafal, jadi saya akan mulai menghafal. Tapi sementara belum hafal tentu kita membaca dari Al-Quran. Apakah itu akan sama nilainya atau tidak? Iya. Pertanyaan ketiga ini mengenai tadi sholat gaib untuk yang seperti yang Rasulullah laksanakan itu bahwa di tempat di mana tidak ada yang menyolatkan. Nah, seperti kita misalnya ada orang yang Muslim kemudian menikah atau tidak ada orang yang menyolatkan, tetapi sebetulnya dia Muslim.
Iya. Kemudian dia dikubur atau itu secara non muslim Nasrani misalnya. Apakah nanti kita boleh untuk melaksanakan sholat gaib untuk orang tersebut? Seandainya waktunya sudah lama berselang, misalnya sudah beberapa tahun, apakah masih boleh kita melaksanakan sholat gaib itu? Iya. Itu mungkin Pak Ustaz, terima Iya, kasih. iya, iya. Yang disampaikan bantuannya kondisinya, terima kasih. Sama-sama. Jadi pertama masalah isti'adzah. Jadi masalah isti'adzah ini itu berdasarkan hadis Nabi. Dan perintah isti'adzah ini hanya untuk surah Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Tidak untuk yang lainnya. Saya belum temukan riwayat lagi yang memerintahkan kita mengulang isti'adzah 3 kali selain surat Al-Hasyr. Ada yang dari ayat 21, ada yang membolehkan dari ayat 18. Karena membaca isti'adzah itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran. Nah, kemudian basmalah itu kan bukan perintah untuk dibaca waktu kita membaca Quran, kecuali awal surat. Kan Al-Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka ulama mengatakan kalau mau baca Quran, yang harus kita baca itu isti'adzah. Sekali saja, kecuali di awal ayat 18 surat Al-Hasyr. Kalau basmalah yang disepakati itu hanya di awal surat. Jadi kalau kita umpamanya baca ayat kursi, bukan basmalah di situ. Kalau kita lihat hadisnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya Imam Syafi'i membolehkan, tapi itu bukan karena hadis Nabi, hanya mengatakan tabarrukan, mengambil ngalah berkah melalui basmalah untuk mengawali bacaan itu. Bacaan itu seperti itu. Nah, jadi ngambil berkah itu, ngambil berkah saja. Oh, enggak kedengaran. Ya. Jadi itu persoalan ta'awuz ya dengan basmalah. Hanya surat Al-Hasyr kalau kita lihat riwayat untuk mengulang 3 kali, karena di situ mengatakan siapa yang membaca isti'adzah 3 kali lalu dia lanjutkan surat Al-Hasyr dari ayat 18 sampai terakhir, maka kekhususannya seperti ini. Nah, kemudian apakah ketika kita membaca surat Al-Hasyr itu boleh boleh melihat mushaf? Ya tidak ada masalah. Kalau kita belum hafal, boleh lihat mushaf. Karena membaca Al-Quran sambil melihat mushaf itu sebenarnya kata ulama lebih afdal. Karena mata juga dapat pahala. Kalau hafalan kan mata nggak kebagian. Nah, itulah sebabnya sehingga banyak bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau menghafal Quran. Kenapa? Supaya matanya kebagian. Ya. Tapi kalau kita udah hafal, bagus lagi. Untuk apa? Untuk mempercepat. Ya, mempercepat. Kalau kita tidak sempat umpamanya setelah sholat sambil jalan kan boleh kita ulang-ulang itu. Jadi lebih simpel. Kenapa? Karena kita sudah hafal. Jadi boleh-boleh saja. Dalam sholat pun kan tidak dilarang melihat mushaf. Hanya masalahnya kalau setiap sholat lihat mushaf, itu menunjukkan bahwa nggak ada hafalannya kan.
Jadi jangan sampai karena itu dibolehkan akhirnya ditradisikan. Nah, ditradisikan. Kenapa? Ya pasti kewajiban kita terhadap Al-Quran itu membaca, pasti nilainya juga kalau kita hafal itu akan lebih baik, akan lebih baik. Tidak ada larangan, tetapi di zaman Nabi itu kan nggak ada mushaf. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu Al-Quran memang di hatinya semua, bukan di otaknya toh, tapi masuk di dalam hatinya. Masuk di dalam hati itu Al-Quran. Mushaf itu kan setelah Nabi wafat baru ada mushaf. Tapi tulisan lembaran Al-Quran ada pada zaman Nabi. Nah, kemudian berkaitan dengan sholat gaib. Pokoknya ada baru-baru ini ada teman yang nelpon ke saya, kasusnya hampir mirip Bu ya. Ada temannya meninggal di daerah Amerika. Dan mereka yakin bahwa tetangga-tetangganya itu tidak ada yang muslim kecuali temannya itu yang dari Indonesia. Nah, akhirnya dia bertanya, karena jenazah ini tidak dikembalikan ke Indonesia, dikuburkan di sana, sementara tetangga-tetangganya Nasrani dan Yahudi, maka dia diurus dengan agama Yahudi walaupun orang ini muslim. Lalu dia tanya, bagaimana kasus ini? Saya hanya ceritakan ceritanya yang menimpa Raja Habsyah ini, Najash, bahwa Nabi menyalatkan jenazah Raja Ethiopia ini karena tidak ada yang menyalatkannya. Walaupun pengurusan jenazahnya itu sesuai dengan agama rakyatnya dan keluarganya, yaitu Nasrani. Tapi Nabi menyalatkannya. Kenapa? Karena kalau kita tahu ada jenazah di sana dikubur dan tidak disalatkan, maka semua orang yang tahu itu ikut berdosa. Nah, untuk melepaskan diri kita dari dosa, ya salatkan. Kapan? Ya sejak kita tahu. Karena Nabi itu kan dulu kan belum ada handphone, Pak ya. Jadi ketika Raja Habasyah itu Ethiopia wafat, meninggal, kan nggak langsung Nabi tahu itu. Ada berapa hari baru datang berita itu. Walaupun mungkin saja boleh jadi ya Allah yang beritahu Rasul atau Jibril bahwa itu wafat. Jadi Nabi langsung mengajak sahabatnya kumpul di masjid dan sholat. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa kaum muslimin yang hidup di saat itu, yang mengetahui bahwa ada jenazah muslim yang tidak disolatkan. Dengan menyalatkannya gugurlah kewajiban itu. Artinya kita tidak ikut berdosa. Tapi kalau kita tidak solatkan, maka berdosalah kita. Berdosalah kita. Seperti itu kira-kira Bu. Terima kasih. Iya. Iya. Tadi ayat kursi Pak ya tadi. Oh. Ya. Kenapa Pak? Udah jawab. Saya jawab semua. Tadi itu ayat apa ya katanya Pak? Oh iya, Al-Quran. Jadi bagaimana proses turunnya wahyu itu Pak ya? Jadi gini, ada ayat yang diterima oleh Nabi tanpa perantara Jibril. Tapi umumnya bahkan semua itu diyakini bahwa Al-Quran sampai ke Nabi itu melalui Jibril. Walaupun ada sebagian ulama pengecualian, terutama akhir surat Al-Baqarah. Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, maka di situ Al-Qurtubi mengungkap satu riwayat bahwa akhir surat Al-Baqarah itu
turun ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj. Ketika beliau ada di Sidratul Muntaha berhadapan-hadapan dengan Tuhannya, tidak ada perantara antara dirinya dengan Tuhannya. Lalu panjang itu ceritanya. Nabi suruh minta, tidak minta. Kemudian Nabi hanya mengatakan at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu dijawab di situ. Jadi bacaan tahiyat itu sebenarnya hasil dialog Allah dengan Nabi di Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi mengatakan wa ala ibadillahi sholihin. Nah, setelah itu semua makhluk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Turunlah ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seperti tadi Imam Maghrib itu baca, kalau nggak salah itu yang dibacakan tadi ya. Itu turun di Sidratul Muntaha. Sebagian ahli tafsir itu tanpa perantaraan Jibril, karena Jibril di bawah lagi nunggu. Sementara yang sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya Rasul yang diizinkan. Jibril nggak bisa sampai ke tempat yang ditempati Rasul di Sidratul Muntaha. Nah, turunlah ayat itu. Nah, selain itu kata ulama itu melalui perantaraan Jibril. Tapi Jibril pun dikawal sama malaikat. Seperti ketika surat Al-Fatihah turun kepada Rasul, itu ada satu riwayat mengatakan Jibril dikawal oleh malaikat, kurang lebih 18.000 malaikat yang mengawal Jibril untuk menyampaikan surat Al-Fatihah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terima surat dari pos kan hanya seorang yang ngantarnya. Ya. Ini Rasul itu 18.000. Jadi ada yang 18.000, ada yang 70.000, ada yang berapa ribu, ada yang mungkin sedikit. Siapa yang menentukan itu? Ya Allah semua. Maka bagaimana Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW? Ada langsung disampaikan dan menampakkan wajah aslinya Jibril, seperti ketika Jibril itu menyampaikan wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Itu Jibril menampakkan wajah aslinya kepada Rasul SAW. Lalu Rasul dipelukan. Kemudian kata Jibril Iqra. Lalu kata Rasul ma ana biqari. Saya ini kan bukan bukan masyarakat yang memiliki budaya membaca. Apa yang harus saya baca? Lalu kata Jibril Iqra. Baru Nabi mengikutinya. Itu langsung itu. Ada lagi Jibril tidak langsung, tidak menampakkan wajah aslinya, hanya suara yang masuk di dalam diri Nabi dan Nabi merasakannya. Tetapi Nabi terima langsung bunyi ayat itu seperti itu. Jadi Quran itu bukan lisan Nabi, bukan buatan Nabi. Itu langsung memang seperti itu dari Jibril. Jibril dari mana ya? Dari Allah. Ada juga wahyu itu disampaikan dari belakang hijab seperti ini. Ada hijab kan di masjid. Nah, Nabi mendengar dari arah belakang. Di belakang. Nah, kenapa bukan Allah langsung menyampaikannya? Karena kalau Allah menyampaikan nanti, kemudian Rasul mengatakan, saya dengar dari arah kanan, berarti Allah itu ada di kanan. Sementara Allah itu apa? Fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah.
Dimanapun kamu menghadapkan wajah, kamu akan menghadapi Tuhan di sana. Nggak ada tempat yang sunyi, yang sepi dari Tuhan. Walaupun Allah juga menentukan bahwa arasnya itu adalah tempatnya itu ada di aras. Itu hanya ya supaya kita mudah memahaminya. Jangan sampai kita menganggap oh Tuhan kayaknya sedang tidur-tidur di aras, jadi kita bebas melakukan sesuatu di bumi. Enggak. Wallahu habirum bima ta'malun. Sekecil apapun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira jawaban saya, Pak. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam ini kita bisa dapat ibrah manfaat. Kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu la tasib wa min haitsu la tasib. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'alna min ladina amanu bis solihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir warham wa antar rahimin. Rabbi ighfir warham wa antar rahimin. Rabbi ighfir warham wa antar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.